مشكورة. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kisah Nabi Adam ya, dan kita masih masuk dalam lanjutan pembahasan ya tentang penciptaan Nabi Adam dan turunnya Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Ya, kita masih lanjut ke turunnya Nabi Adam ya di muka bumi. Ya, beliau Nabi Adam diturunkan di bumi ya setelah melanggar perintah Allah memakan buah. Sebagian menamakan itu buah khuldi. Sebagian ulama menjelaskan, termasuk dari tafsir Ibnu Katsir, Nabi Adam itu diturunkan di daerah sekitar India. Sedangkan Hawa sebagian mengatakan turunnya di Jeddah. Nah, jadi ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak ada dalil. Dan kisah Israiliyat ini akidah kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Jadi ya sekedar wawasan seperti itu ya, sekedar wawasan. Nah, Nabi Adam diturunkan di India ya, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, kemudian mereka berjumpa berjumpa di Arafah. Nah, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya kenapa dinamakan Arafah karena asal katanya Arafah, yaitu mengenal, mengetahui ya sebagaimana istilah ta'aruf. Ta'aruf yaitu saling mengenal. Ya, di Arafah, dan sekarang pas ya kita bahas Arafah sore hari ini, siang hari ini ya. Kita beda 4 jam ya, dengan 4-5 jam beda dengan eh, jamaah haji di Saudi. Mereka mulai wukuf ya, siang ini mereka mulai wukuf berdoa, dan kita pun diperintahkan berdoa di hari Arafah ini ya. Nah, Adam dan Hawa itu diriwayatkan berjumpa di Arafah dan saling mengenal. Dan di Arafah ada gunung ya, gunung kecil namanya Jabal Rahmah. Dan konon katanya sebagian mengatakan kenapa dinamakan Jabal Rahmah karena disitulah Adam dan Hawa kembali saling sayang menyayangi, suami istri yang berjumpa setelah lama terpisah. Ya, oleh karena itu sampai sekarang Jabal Rahmah ini masih ada kepercayaan khurafat dan tahayul. Ada vandalisme menulis ya fulan cinta fulanah. Kalau menulis fulan cinta fulanah di situ, maka cintanya akan kekal ya. Maka kita lihat Jabal Rahmah itu banyak coretan-coretan di dinding atas maupun di batu-batunya. Ini khurafat ya, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Akhirnya Nabi Adam turun ya, Nabi Adam dan Hawa turun ya, dan turun ke dunia seperti itu. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasan selanjutnya ya, yaitu di manakah surganya Adam ya. Oke, di scroll ke bawah mungkin ya, ada di surganya, ada bab surganya Al-Jannatul Lati ukhrija minha Adam. Ada pembahasannya. Coba lihat, ada pembahasan surga tempat diturunkannya Nabi Adam. Ada pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan surga. Nah, ini. Oke ya. Oke, yang ditampilkan ini yang ditampilkan bahasa Indonesia. Kalau saya baca teks Arabnya ya. Eh, para jemaah juga bisa membaca teks Arabnya. Al-Jannatul Lati ukhrija minha Adam. Surga di mana Adam dikeluarkan. Memang intinya di sini ada dua khilaf ulama. Apakah surganya Nabi Adam dulu itu berbeda dengan surga yang akan kita masuki nanti? Ya, ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Jadi surganya Adam dulu itu berbeda dengan surga yang akan kita masuki kelak besok. Ya, kita bacakan innamal khilaf alladzi dzakaru fi anna hadhil jannati allati udkhilaha Adam. Ada perbedaan yang disebutkan tentang surga yang dimana Nabi Adam dimasukkan pertama kali. Hal hiya fis sama au fil ard. Apakah surganya itu di langit atau di bumi? Wa huwal khilaful ladzi yanbaghi fasluhu wal khuruj minha. Ini adalah khilaf yang kita perlu membahasnya dan keluar dari khilaf ini maksudnya. Jadi ada pendapat pertama bahwasanya surganya Nabi Adam tuh bukan di langit, itu di bumi. Ya, tempatnya memang di agak ketinggian. Makanya disebut dengan sama. Sama itu artinya tinggi ya. Jadi
surganya Nabi Adam dan Hawa dulu itu tempat yang tinggi di muka bumi ini, tempat yang bagus. Ya, sedangkan pendapat yang kedua ya sama gitu ya. Surga yang Nabi Adam dulu ya surga yang akan kita masuk nanti, yaitu di langit. Wal jumhur annaha ala annaha hiya allati fis sama wa hiya al jannatul ma'wa. Pendapat jumhur ulama ya surganya Nabi Adam yang dulu adalah surga di langit, yaitu surga ma'wa. Li zuhiril ayah wal ahaditsu ke qouli ta'ala sebagaimana zuhirnya ayat dan hadis seperti firman Allah wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Dan alif lam di sini adalah laisat lil umum wala lil mahudi lafzi, bukan umum untuk bukan juga pembatasan secara lafaz. Wa innama ta'udu ala mahudi zihni. Ya, ini adalah kembali kepada yang apa yang kembali dalam pikiran kita. Wa huwa al mustaqar syar'an fil jannatil ma'wa. Itu maksudnya adalah surga ma'wa. Ya, sebagaimana juga perkataan qauli Musa alaihi salam li Adam, Nabi Musa pernah berkata dengan Nabi Adam, pernah adu argumen dengan Nabi Adam, ya disebut alama akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Jadi Musa pernah beradu argumen dengan Adam, ya kenapa engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Maksudnya Musa adalah kalau dulu kamu nggak keluar dari surga, maka kita tetap di surga, tanya Musa gitu. Ini kisah yang panjang dan intinya Nabi Adam menang dalam perdebatan adu hujah tersebut. Seperti itu. Ya, jadi intinya ini banyak yang belum tahu ya. Memang ada pendapat ulama bahwasanya surganya Nabi Adam dulu itu di bumi bukan di langit, tapi tempatnya di tinggi ya. Dia daerah gunung gitu ya, daerah tinggi di bumi. Sehingga ketika Allah bilang turun, maka dia turun ke daerah yang lebih bawah seperti itu. Ya. Dan dalilnya ada berapa dalil ya, kenapa ada ulama berpendapat surga yang Nabi Adam dulu di bumi. Ya, pertama karena di surga itu nggak ada larangan-larangan. Ya, surga di langit yang akan kita masuk nanti, amin. Itu tidak ada larangan-larangan. Nah, ternyata di surga yang Nabi Adam yang di sini ada larangan makan pohon. Ya, berarti kan beda ya. Kemudian yang kedua juga dalilnya adalah iblis kan sudah diusir dari surga. Ya, iblis sudah diusir dari surga, kenapa dia bisa masuk lagi seperti itu? Nah, sehingga definisi jannah di sini adalah taman yang indah yang ada di bumi, tempatnya di ketinggian seperti itu. Ya, jadi iblis kan sudah diusir, kok dia bisa masuk? Berarti bukan surga yang itu. Ya, tapi ada surga khusus buat Nabi Adam seperti itu. Ya, surganya Nabi Adam tidak boleh ya. Iblis sudah dilarang masuk surga ya, tapi kok bisa masuk surga untuk ada Nabi Adam seperti itu. Ya, dan beberapa dalil-dalil yang lainnya lagi. Ya, ini dalil para ulama yang mengatakan surganya Nabi Adam itu ada di bumi di tempat yang tinggi ya seperti gunung ataupun bukit dan sebagainya. Ya, tapi para ulama jumhur mengatakan yang benar adalah surganya Nabi Adam ya di langit dulunya. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil mengatakan akan kembali ke surga, pulang ke surga, berarti tempatnya sama seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa ada larangan makan buah, padahal di surga nanti kita bebas makan buah gitu ya. Jawabannya karena memang beda keadaannya. Surga di awal itu adalah untuk mengetes Nabi Adam juga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa iblis bisa masuk padahal dia udah diusir dari surga? Ya, jawabannya iblis masih bisa menggoda Nabi Adam dengan was-was. Ya, dengan was-was, memberikan was-was atau berdialog dari luar surga. Ya, jadi iblis masih bisa memberikan was-was dari luar surga seperti itu. Ya, bahkan ada tafsir Israiliyat melalui ular katanya, tapi ini tentu tidak tidak kuat begitu ya. Jadi intinya eh, walaupun iblis sudah diusir dari surga, qala fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah engkau dari surga, engkau terkutuk, tapi iblis apa namanya? Masih bisa menggoda dengan was-was, memberikan was-was ya. Maka dalam surat Al-A'raf, fawaswasa lahuma syaiton. Maka iblis pun memberikan was-was kepada Adam dan Hawa. Dan was-was tidak harus fisik. Dia bisa dengan cara di luar dan sebagainya seperti itu ya. Jadi setan masih bisa ya. Ada juga pendapat lain mengatakan setan masuk secara sembunyi-sembunyi ya, tapi ini tentu tidak benar. Ya, ada yang mengatakan lewat ular, ada juga yang mengatakan izin dimasukkan iblis itu
khusus untuk menggoda Adam diizinkan oleh Allah masuk surga sebagai ujian bagi Nabi Adam. Tapi ini juga tidak tepat ya. Jadi intinya pendapat jumhur surganya Nabi Adam itu di langit seperti yang akan dimasuki nanti, dan iblis meskipun sudah dikeluarkan fakhruj minha fa innaka rajim, meskipun iblis sudah diusir, ya udah diusir dari surga, tetapi masih bisa masuk dengan memberikan, masih bisa menggoda Adam dengan memberikan was-was seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjut lagi dengan pembahasan selanjutnya. Minta tolong di scroll ya, di scroll ya. Kita masuk ke pembahasan ya. Nah, kita masuk tentang penciptaan Nabi Adam. Zikru ahadithil alwaridati fi khalqi Adam alaihissalam. Penyebutan penciptaan Nabi Adam, hadis-hadis yang menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam. Ya, qala Imam Ahmad mengatakan hadatsana Yahya Muhammad bin Ja'far, hadatsana Auf, wa hadatsana Qusamah ibnu Zuhair an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam min qutbatin qabadaha min jamil ard. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang genggamnya diambil dari seluruh muka bumi. Ya, faja'u banu Adam ala qadril ard. Maka anak keturunan Adam datang, ya, lahir dalam bentuk tanah bumi. Faja'a minha al-abiyat, ada yang warna putih, wal ahmar, ada tanah warna merah, wal aswad, ada tanah warna hitam. Wa baina zalika wal khabis wa tayyib, ya, ada juga tanah yang baik, tanah yang buruk. Tanah baik menumbuhkan tanaman, tanah buruk itu mengandung mengandung kotoran-kotoran, ya, tidak baik untuk tanaman. Wasahlu wal haznu wa baina zalika, ada juga tanah yang mudah, tanah yang menyebabkan susah dan sebagainya. Nah, dan inilah karakter anak Adam ya. Jadi kenapa warna kulit beda-beda? Karena warna tanah beda-beda. Kenapa ada anak Adam yang jelek dan baik? Karena ada karakter tanah yang baik dan buruk seperti itu. Ya. Nah, dan kemarin sudah kita jelaskan di awal bahwasanya Nabi Adam ada tahap-tahap penciptaannya, dari tanah dicampur dengan air, dibiarkan mengering, kemudian habis itu dia mengering seperti tembikar, barulah Allah ciptakan, ditiupkan roh seperti itu ya. Kemudian hadis-hadis lain yang menunjukkan penciptaan Nabi Adam, yaitu hadis dari Abu Hurairah, ya, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna zira'an. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Satu hastanya orang Saudi diperkirakan 30 cm ya, atau setengah meter. Berarti 60 hasta adalah 30 meter. Riwayat yang lain, khalaqallahu Adam tuluhu wa sittuna zira'an fakullu may yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap orang yang masuk surga berada dalam bentuk Nabi Adam. Falam yazal khalqu yang kusul hatal an. Dan manusia terus mengalami penurunan ukuran hingga sekarang seperti itu. Ya. Jadi Nabi Adam tingginya 30 meter ketika diciptakan, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pendapat yang sekarang dengan sains ya. Jadi kalau secara sains makhluk ya 30 meter itu tidak mungkin. Ya, ada makhluk 30 meter tidak mungkin ya, karena katanya dinosaurus saja paling 5 meter, kemudian 10 meter, 15 meter. Tapi kalau manusia seperti kita tingginya 30 meter itu tidak mungkin secara sains ya. Mengapa demikian? Karena pertama, kalau 30 meter beratnya sekian ton. Ya, kalau jalan kalau jalan tanah berguncang. Ya, belum lagi dengan kekuatan jantung memompa ke atas. Ya, itu kekuatannya sekian darah harus dipompa. Ya, ototnya harus kuat. Demikian juga dengan paru-parunya mengembang harus kuat. Masuk ya paru-paru dengan maruk rasa seperti itu. Demikian juga dengan ketika dia melakukan gerakan melawan gravitasi, ya, ketika dia bergerak maka terjadi kayak goncangan, angin-angin bergerak cepat seperti itu. Ya, itu 30 ya, 30 meter, maka secara sains dengan keadaan bumi sekarang dan atmosfer sekarang itu tidak mungkin. Ya, dan dia juga tidak bisa hidup ya, karena tadi ya aliran darahnya gimana untuk melawan gravitasi sekarang. Kekuatan jantungnya, otot jantung tidak bisa sekuat itu.
ya kalau diperbesar dan sebagainya. Ya, jadi secara sains tidak mungkin seperti itu ya. Jadi bagaimana bisa ada Banu Adam, apalagi tidak ditemukan fosil yang tiga makhluk raksasa dan sebagainya. Ya, lalu bagaimana kita mengkompromikan ini? Jadi ada beberapa hal ya kita bisa kompromikan. Pertama, bisa jadi sains belum final ya, karena banyak sekali bukti-bukti ilmiah yang masih belum perkembangan begitu. Kemudian yang kedua bisa jadi jejak-jejak yang telah bertubuh besar itu sudah punah, ya sudah punah, sudah hilang ya. Dan ini masalah apa namanya? Masalah eh, mukjizat ya, masalah mukjizat itu juga kadang tidak bisa diindra semuanya. Kemudian ada pendapat lain yang unik ya, cukup unik yaitu Nabi Adam ya cukup unik ya. Jadi Nabi Adam itu 30 meter atau 60 hasta itu ketika dia berada di surga. Jadi ketika Allah ciptakan di surga itu memang tingginya 30 meter. Namun ketika Allah turunkan ke bumi, maka Allah kurangi tingginya sesuai dengan kehidupan dunia. Jadi Allah turunkan mungkin ya sesuai dengan kehidupan di dunia begitu. Ya mungkin ya ada yang bilang sekitar hampir 3 meter atau 2 meter. Kemudian Allah turunkan ya. Jadilah tingginya seperti sekarang. Ya sebagian ada pendapat qad yakunu khalqu situ nazir zirona fi ziroan. Bisa jadi Allah ciptakan Adam 60 hasta falamma ahbata uhbita ilal ard naqasa min tulihi daf'atan wahidah yunasibu halal ard. Bisa jadi ketika Allah turunkan ke bumi maka Allah turunkan tingginya. Allah kurangi tingginya untuk menyesuaikan dengan keadaan bumi. Ya, dia lebih sedikit daripada manusia sekarang, lebih tinggi sedikit dan kemudian secara umum berkurang seperti itu. Jadi ini ada pendekatan ya, tetapi ini semua baru pendekatan saja, baru pendekatan ya, tidak ada penjelasan dari sahabat. Artinya hadis-hadis lain yang mengatakan begitu, ini baru pendekatan pendapat. Jadi intinya ya kita percaya saja gitu. Selebihnya ya itu apa namanya kita kembalikan kepada keyakinan kita seperti itu ya. Kenapa? Karena mukjizat itu beda dengan sains. Ya, mukjizat kadang tidak bisa dibuktikan dengan sains. Seperti misalnya bulan pernah terbelah. Ya. Yang melihat sekarang mana kok nggak ada bekas belahannya dan sebagainya. Tentu ini beda mukjizat dengan sains. Intinya kita tetap meyakini seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi masih penciptaan Nabi Adam ya. Dan Nabi Adam adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Nabi Adam itu makhluk yang paling sempurna. Ya, karena Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Jadi Nabi Adam itu Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Adapun yang lain Allah ciptakan dengan ucapan kun. Idza aradallahu ayyakula aradallahu syai'an ayyakullahu syai'un fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu maka Allah mengucapkan kun. Jadilah maka fayakun, maka dia jadi. Jadi kalau Allah ciptakan yang lain-lain itu Pak menggunakan kun fayakun. Ya, sedangkan Adam Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Ya, sebagian hadis menyebutkan ada 4 yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Ya, ada yang mengatakan Nabi Adam, kolam, Taurat, Ars dan sebagainya seperti itu. Nah, karena Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya, maka Adam adalah makhluk yang paling bagus, paling sempurna bentuknya, paling ideal. Oleh karena itu, Nabi Adam adalah laki-laki yang paling tampan. Ya, Nabi Adam adalah laki-laki yang paling tampan di muka bumi ini. Ya, yang pernah Allah ciptakan. Jadi kalau ditanya siapa yang paling tampan, Nabi Adam. Ya, adapun Nabi Yusuf, ya Nabi Yusuf itu memang tampan, ya, tapi disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW bertemu dengan bertemu dengan Nabi Yusuf, komentarnya Nabi SAW, ya. Jadi Nabi SAW pernah berjumpa dengan semua Nabi, ya ketika eh, sholat di Masjidil Aqsa, peristiwa Isra dan Mi'raj di langit ketemu dengan beberapa Nabi, termasuk Nabi Adam, Nabi Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf berjumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi SAW bersabda, "Idh huwa qad u'tiya syatrul husn." Ya, Nabi SAW berjumpa Yusuf ya ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf ya maka beliau berkomentar Nabi Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Ya, setengah ketampanan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya setengah ketampanan ini adalah setengah ketampanan manusia.
Jadi setengah ketampanan manusia, ada yang begitu, ada yang juga mengatakan setengah ketampanan Nabi Adam. Ya, karena Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya, dia yang paling sempurna, paling bagus bentuknya dan wajahnya juga paling sempurna, paling ganteng seperti itu. Ya, jadi Nabi Adam adalah makhluk yang paling sempurna seperti itu. Ini penciptaan Nabi Adam. Ya, dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah juga menciptakan Hawa. Kita bahas sedikit ya penciptaan Hawa. Jadi Adam dalam beberapa riwayat disebutkan merasa kesepian di surga ya. Di surga dia udah menikmati dan sebagainya. Ya akhirnya dia merasa kesepian, merasa kok sendiri begitu. Dan akhirnya Allah pun Maha tahu apa yang ada dalam hati Adam, dan akhirnya sebagai riwayat menyebutkan ketika Adam tidur, ya ketika tidur maka Allah mengambil bagian dari rusuknya, tulang rusuknya, kemudian menciptakan Hawa, tiba-tiba ada Hawa di sebelahnya. Ya, di sawah. Dan ini bukan dalil bahwasanya Adam rusuknya hilang, enggak. Ya, rusuknya hilang satu, enggak, tetapi diambil bagiannya. Ya, di bagian dari tulang rusuk tersebut. Dan kalau kita bicara secara sains, dan memang di bagian tulang rusuk itu kan ada sumsum ya, ada sumsum. Nah, di sumsum tulang itulah diciptakan beberapa sel-sel muda atau sel-sel pluripoten yang dia nanti akan berkembang menjadi sel-sel lainnya seperti itu. Wallahu taala alam. Kalau itu secara sains, tapi yang kita kita perlu mengimani memang Hawa diciptakan miladila dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam bangun, maka dia menjumpai Hawa dan dia pun kaget ya, siapa begitu. Dan Hawa pun sudah tahu ya, sudah mendapatkan ilmu dari Allah. Dia tugasnya menemani Nabi Adam dan menjadi istri, menjadi pasangan seperti itu. Dan akhirnya berdua itulah di surga seperti itu. Ya, itu kisah ringkas penciptaan Hawa ya, Hawa. Dan banyak yang mengatakan bahwasanya uh, Hawa lah, perempuan lah yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari mana, dari apa namanya, dari surga. Ya, Hawa lah yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga, karena yang pengen buah tersebut Hawa. Hawa pengen buah tersebut. Ya, Adam sudah bilang ya jangan, itu dilarang, tapi Hawa terus minta minta minta, akhirnya Adam mengabulkan. Dan begitulah kejadian sebagian di dunia ini gitu ya. Istri minta-minta sama suami, akhirnya suaminya mencari rezeki yang tidak halal gitu, karena istri minta-minta terus kayak begitu. Nah, ada pun riwayat seperti itu, riwayat yang tidak benar. Ya, ini menyebar bahwasanya Adam itu makan buah karena permintaan Hawa. Akhirnya melanggar. Ya, ini tidak benar. Berita ini yang benar bahwasanya keduanya waswasalahuma syaitan. Dua-duanya digoda oleh setan, dua-duanya seperti itu. Ya. Jadi ini penciptaan dari Nabi Adam seperti itu. Ya. Baik, mungkin Kang Afan di sini sudah mau jam 6, di sini udah siap-siap buka puasa Arafah kita ya. Afan Kang ya. Mungkin kita tanya jawab aja ya sisa waktunya. Insya Allah kita lanjutkan besok pertemuan selanjutnya tentang Qabil dan Habil. Mungkin kita ada pertanyaan setelah ini Bang, Kang. Siap-siap buka puasa. Di sini jam 6. Jazakumullah Ustaz atas pemaparan materinya. Barakallahu fikum. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk, kita bacakan saja ya. Siap. Ini pertanyaan pertama Ustaz, terkait dengan kurban. Ustaz, sesuai dengan hadis larangan memotong kuku, rambut dan sebagainya bagi sahibul kurban, jika dilanggar konsekuensi apa yang didapatkan oleh pelakunya? Syukron Ustaz. Iya, kita cukup bertobat saja, istighfar ya, apalagi tidak sengaja. Itu tidak ada kafaroh, tidak ada apa, istighfar aja ya. Kita bertobat saja. Ya, apalagi tidak sengaja insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, ini masuk ke pertanyaan kedua Ustaz ya. Ya. Baik, pertanyaan kedua berkaitan dengan hutang Ustaz. Izin bertanya perihal hutang Ustaz. Jika saudara kita berhutang menggunakan nama kita, apakah kita punya kewajiban melunasi, dan apakah di akhirat nanti kita ikut bertanggung jawab sementara kita sama sekali tidak memanfaatkan hutang tersebut? Jazakumullah khairan Iya. Ustaz. Kalau dia udah izin pakai nama kita, kita mengizinkan, berarti iya. Iya, itu namanya
sejenis kafil atau zaim, penanggung jawab. Bisa seperti itu. Bisa misalnya contoh pernah di zaman ya akhirnya Abu Zar itu mengatakan udah saya jadi apa namanya saya jadi penanggungnya begitu ya. Akhirnya orang tersebut pun pergi ya pergi ya. Jadi kalau orang tersebut tidak balik maka Abu Zar yang dipenggal yang dibunuh begitu ya. Dan akhirnya ringkasnya orang tersebut datang di akhir-akhir ketika Abu Zar mau dipenggal, orang tersebut datang. Nah ternyata melihat orang tersebut datang tidak kabur, akhirnya keluarganya memaafkan, akhirnya tidak jadi dihukum seperti itu. Jadi kalau dia mengikat, iya dia tanggung jawab gitu. Zaimnya ya, oke. Seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi mungkin cukupkan saja Ustaz ya, karena akan Ya, insya Allah ini berbuka tinggal puasa 10 bentar lagi menit Ustaz lagi ya. Afan. Baik, 10 menit lagi ya kita. baik, baik. Baik, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Rehanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan materinya dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga memberkahi ilmu dan juga usia Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada jamaah pahala mengaji baik yang menyaksikan melalui Zoom meeting maupun yang menyaksikan secara streaming di YouTube kita. Dan juga bagi yang pertanyaan tadi mungkin ada yang ingin bertanya langsung tapi belum sempat terbaca oleh atau sempat terajukan kepada Ustaz. Insya Allah nanti di Selasa depan kita akan adakan kajian lagi ya. Insya Allah akan ada kajian lanjutan. Kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada seluruh kru dan staf yang bertugas demi terselenggaranya kajian kita pada Selasa sore hari ini. Akhirnya saya pamit undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali di kajian yang berikutnya bersama Ustaz. Kami pribadi memohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.